Selesai kajian ini, semua Bapak Ibu akan bisa mengecek. Apakah saya sudah dapat nikmat yang dimaksud Al-Quran? Atau sekedar ngaku-ngaku seakan-akan sudah dapat nikmat. Karena salah persepsi tentang nikmat. Jadi kita tidak bisa membedakan mana enak, mana nikmat. Enak tidak sama dengan nikmat. Kita sudah sering janji kepada Allah, apapun yang kita lakukan selalu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau mengucapkan kalimat itu disadari. Bismillah kan artinya atas nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ketika kita mengatakan Bismillah atas nama Allah, sadar. Satu, kita ada di sini bukan karena rencana kita. Kita ada di sini karena rencana Allah. Dua, setiap pencipta menciptakan sesuatu, tentu saja yang diciptakan itu bukan untuk apa-apa kecuali untuk menyenangkan penciptanya. Jadi kita ada di sini itu bukan untuk menyenangkan diri kita, untuk menyenangkan Allah. Tiga, ketika kita menyebut atas nama Allah, sadar. Kita kenal enggak kepada Dia yang kita wakili itu? Kan tidak mungkin seseorang yang tidak mengenali orang yang diwakilinya pergi kemana-mana mengatasnamakan yang diwakilinya. Kan enggak mungkin. Dan orang yang berkesadaran begitu mengatakan atas nama Allah, sebelum dia mengatakan itu, tentu saja dia kenal dulu sama yang akan diwakilinya. Kita sudah terlalu lama hidup dalam ketidaksadaran. Kayak robot. Baca bismillah itu tanpa kesadaran. Tidak ada tanggung jawab sama sekali. Baca bismillah itu sedemikian beratnya bagi orang yang sadar. Apalagi kalau ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Berarti kita ini harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Sudah gitu belum hidup kita? Mengucapkannya terus menerus, tetapi kesadarannya tidak ada. Sehingga sesering itu kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sama sekali tidak membangun kesadaran baru. Kayak patung kita itu. Hanya mengulang-ulang yang lama tanpa ada kesadaran. Sesuatu yang tidak sadar kan disebutnya mati. Yang paling berbahaya di semesta ini adalah orang yang kelihatan sibuk dan hidup tetapi kesadarannya sudah tidak ada. Apapun yang dilakukan sama sekali tanpa kesadaran. Itulah manusia yang paling merugi di semesta ini. Banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi peristiwa itu tidak mengajarkan apa-apa, tidak memberikan pesan apa-apa, karena dia buta untuk bisa melihat pesan itu. Dia hanya terjebak baik, buruk, benar, salah, terus terjebak oleh penilaian dan penghakiman, tetapi sama sekali tidak mengerti pesan semesta untuk dirinya apa. Ketika sehat tidak mengerti apa pesan Allah dengan kesehatan itu untuk kamu. Ketika sakit juga tidak mengerti apa pesan Allah dengan sakit itu untuk diri kita. Sehat gelisah, sakit apalagi. Ketika berlimpah harta tidak mengerti pesan apa di balik keberlimpahan harta itu untuk dirinya. Ketika tidak ada harta juga tidak mengerti pesan apa di balik ketiadaan itu untuk dirinya. Sama sekali tidak ada pesan yang bisa dia tangkap. Padahal hidup adalah serangkaian pelajaran untuk dijalani agar kita paham. Jadi hidup itu serangkaian pelajaran untuk dijalani agar kita paham. Usia sudah tua, fisik sudah mulai lemah, jiwa juga kering kerontang, dunia sudah meninggalkan kita, tidak seperti dulu lagi, kematian sudah dekat, bekal tidak punya, jalan pulang belum tahu, jati diri juga tidak dimengerti. Waduh, hidup yang semacam itu adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Oleh karena itu, hari ini kita diundang oleh Allah untuk ada di sini. Dan yang hadir hari ini, saat ini,
bukan hanya yang offline. Tapi ribuan sahabat kita yang sekarang sedang mengikuti streaming lewat YouTube, lewat TikTok, dan mereka sedang menikmati kajian ini. Kita doakan semoga semua orang yang mendengarkan kajian ini dibukakan pintu kesadarannya, sehingga dia disembuhkan, satu, dari penyakit buta batinnya, dua, disembuhkan dari penyakit kulit, karena mengerti sesuatu cuma kulitnya saja, dan yang ketiga kita doakan semoga disembuhkan dari kematian kesadarannya. Karena hanya mereka yang sudah bangkit kesadarannya yang akan bisa menikmati hidup dengan sesungguhnya. Dan mereka yang berpura-pura sadar dan belum sadar, dia akan terombang-ambing dalam kehidupan ini oleh pasang surut kehidupan. Dan orang yang semacam itu sampai kapanpun tidak akan pernah menikmati kehidupan. Hidup menjadi sesuatu yang mengerikan. Hidup merupakan suatu ancaman. Hidup merupakan sesuatu yang berbahaya. Sepanjang hidup hanya berhadapan dengan kesulitan, dan kesulitan. Tidak ada berkah. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada Dia, Sang Hidup, terutama yang masih meminjamkan kehidupan kepada kita hari ini. Semoga pinjaman kehidupan ini masih bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, membukakan semua tirai yang menghalangi pandangan wajah batin kita kepadanya. Bersama-sama menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang berbeda, yaitu tentang nikmat. Kata yang sangat spesifik dalam Al-Quran, tetapi kata ini telah dipahami keliru oleh kebanyakan orang. Kata nikmat ini sudah menjadi bahasa harian kita. Kalau orang makan bilang, duh nikmat sekali. Dikiranya itu yang dimaksud dengan nikmat. Ketika makan di restoran, bisa menyantap makanan yang mewah, kemudian bilang, nikmat sekali. Saya khawatir yang disebut nikmat itu. Ketika punya mobil baru, mengajak teman-teman untuk syukuran, judul syukurannya pun tasyakur bin nikmat. Ketika punya rumah baru, kemudian semua tetangga diundang. Pesan nasi tumpeng, makanan luar biasa berlimpah. Lalu pidatolah sang pemilik rumah dan menyampaikan pidato. Pidatonya adalah, kalian diundang oleh kami dalam rangka tasyakur bin nikmah, karena kami baru saja dikasih Allah rumah baru. Jadi kata nikmat ini sering dipakai untuk memberi judul sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu perlu fokus ya, karena ini akan meniadakan persepsi yang keliru dalam diri kita. Saya akan hipnoterapi semuanya supaya kita memiliki pandangan yang lurus tentang kata nikmat yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena Quran ini bukan bahasa manusia. Quran ini juga bukan bahasa Arab. Walaupun kelihatan ya dalam Al-Quran tekstualnya banyak huruf-huruf Arab. Karena Quran sejatinya adalah bahasa Arab, bahasa Tuhan, bahasa Rob. Kalau Quran ini bahasa Arab, maka untuk mengerti semua kata-kata dalam Al-Quran, tentu saja harus bertanya kepada pemilik bahasanya. Kalau kita bertanya kepada pemilik bahasanya, tidak ada perbedaan tafsir. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi perbedaan pandangan dan pendapat. Perbedaan tafsir karena mencoba memahami Quran dengan logika. Ketika kita melampaui logika, memasuki kecerdasan semesta tanpa batas, yang melampaui logika, yang disebut dengan intuisi, maka kita akan terbebas dari perbedaan pendapat. Makanya di kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada habl itu tali, bihablillah tali Allah, jami'a semuanya. Kalau semuanya kita sudah berpegang pada tali yang sama, persis seperti mutiara
yang berpegang pada tali yang sama, maka dia akan menjadi kalung yang indah. Dan ketika mutiara belum diikat oleh tali yang sama, berantakan. Tidak indah, tidak bersatu. Tetapi begitu dia diikat dengan tali yang sama, dia jadi kalung yang indah, harganya mahal, dipakai oleh ibu-ibu, kelihatan tambah cantik. Paham ya? Gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah seutuhnya. Nah, banyak yang tidak mengerti tali Allah itu apa. Allah meneruskan, wazkuru nikmatallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Yang dengan nikmat itu, kata Allah, fa'asbahtum bin nikmatihi ikhwana. Dan dengan nikmat itu kami ikat kalian semua menjadi ikhwan, menjadi saudara. Kenapa sekarang manusia banyak bermusuh-musuhan? Satu agama saja banyak sekali madhabnya, banyak sekali alirannya. Bahkan satu madhab merasa lebih benar dan lebih mulia dari madhab yang lain. Lalu yang dimunculkan adalah ego madhab. Seakan-akan persaudaraan itu harus dikotak-kotak oleh madhab. Padahal semua kita awalnya satu. Harusnya kita tetap menjaga persatuan itu. Karena kebodohan kita, lalu kita menganggap saya paling benar dan di luar keyakinan saya semuanya salah. Itu tandanya dia belum ketemu tali itu. Yang sudah ketemu tali tidak mungkin meremehkan orang lain. Yang sudah ketemu tali, yang ada dalam dirinya adalah rasa hormat pada perbedaan. Yang sudah ketemu tali dalam dirinya adalah welas asih pada siapapun, bahkan welas asih tanpa syarat, menyayangi siapapun. Jangankan orang yang baik, yang jahat saja pada dirinya tetap dikasihaninya. Itu orang yang sudah welas asihnya tanpa batas, tidak mengalami saldo negatif rasa welas asihnya. Dia sudah bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, nganter kanu keeng. Sudah bisa ngahudangkeun kanu sare. Bahkan bisa nepak kanu poho. Hidupnya menjadi penuh manfaat. Di setiap hela napasnya, yang dia lakukan adalah bagaimana membahagiakan semua makhluk. Bukan sekedar berorientasi pada kebahagiaan dirinya. Itu manusia yang ego. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat Allah yang sudah diberikan pada orang-orang yang sudah menerimanya. Jadi siapapun yang hidupnya masih bermusuhan, siapapun hidupnya masih banyak konflik, serajin apapun dia melaksanakan ritual agama, sepanjang dia belum menemukan nikmat Allah ke dalam dirinya, sepanjang itu dia tidak akan pernah meningkat kesadarannya. Jadi kita ulang dulu ya. Nikmat Allah yang sebenarnya apa? Tali Allah yang sebenarnya apa? Nikmat Allah. Nah, itulah yang akan kita bahas. Apakah setelah ini, apakah kita semua sudah dapat nikmat itu atau belum? Selesai kajian ini, semua Bapak Ibu akan bisa mengecek. Apakah saya sudah dapat nikmat yang dimaksud Al-Quran? Atau sekedar ngaku-ngaku seakan-akan sudah dapat nikmat. Karena salah persepsi tentang nikmat. Jadi kita tidak bisa membedakan mana enak, mana nikmat. Enak tidak sama dengan nikmat. Sama dengan hati, tidak sama dengan kolbu. Makanya orang-orang yang tidak mengerti sering mengidentikan seakan-akan hati sama dengan kolbu. Bahasa Arabnya hati itu bukan kolbu, kibdah, kobid. Makanya di pasar unta itu ada tulisan kobidul jumal, itu hati unta itu. Hati yang dimaksud adalah segumpal daging ada di sini. Itu. Dan itu bukan kolbu. Karena kolbu itu kata Allah sendiri, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi kolbu yang sebenarnya adalah rumahnya Allah. Sering disebut Baitullah. Itu kata hadis qudsi, bukan kata saya. Baik. Jadi judul kali ini adalah nikmat itu abadi. Nikmat itu abadi. Sedangkan yang disebut dengan nikmat selama ini oleh kita yang bernama enak kan tidak abadi. Betul apa tidak? Saya akan cerita nikmat itu abadi. Kenapa? Ini kata Allah. Karena siapapun yang sudah dapat nikmat hari ini,
Dia akan merasakan nikmat itu ketika dia hidup, dan dia akan merasakan nikmat itu bahkan ketika dia sudah meninggal. Kenapa? Karena jiwa kita tidak akan pernah mati. Jiwa kita itu abadi, seabadi ilahi. Yang mati itu cuma tubuh kok. Cuma tubuh. Dan jiwa kita tidak pernah mati. Jiwa kita akan hidup selamanya. Itu yang tidak disadari oleh kita. Karena ketidaksadaran kita lagi. Jadi sekali lagi, nikmat itu abadi. Selesai kajian ini, periksa diri kita semua. Apakah saya sudah dapat nikmat atau belum? Kalau belum, jangan ngaku-ngaku. Karena ngaku-ngaku itu tidak penting. Buat apa kita ngaku-ngaku kalau tidak diaku? Coba, orang yang mengaku dirinya orang kaya, capek. Kemana-mana harus berkamuflase. Betul? Jalan kaki nggak mau, harus naik mobil. Karena ngaku orang kaya, nggak mungkin mobilnya jelek. Betul nggak? Lalu sewa rental, mobil yang mahal, yang branded, yang bermerek. Demi untuk disebut kaya oleh orang lain. Dan orang kaya yang asli, tidak pernah begitu. Bahkan orang yang asli kaya tidak pernah ngaku-ngaku kalau dia orang kaya. Penampilannya biasa, tetapi memang dia kaya. Orang yang beriman sungguhan gak ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman, tetapi karakter dirinya sebagai orang yang beriman nampak dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang ngaku beriman perlu pengakuan dari orang lain, perlu dukungan dari orang lain. Dan orang yang ngaku-ngaku biasanya butuh pihak lain untuk diaku. Nah, kalau kita terus-menerus menjadi seperti itu, maka kita jadi orang lain. Sepanjang kita jadi orang lain, tidak menjadi diri sendiri, siap-siaplah kita sedang membakar diri kita sendiri. Betul apa tidak? Korek api itu, tahu korek api? Kan ada kepalanya tuh, yang warna hitam. Ada tubuhnya tuh, yang warna kuning. Betul? Pernah lihat ya? Pernah lihat. Itu sama saja dengan tubuh kita. Kepalanya itu melambangkan kepala kita, yang warna kuningnya, bawahnya itu melambangkan tubuh jasmani kita. Coba, kalau korek api itu digosokkan. Digosokkan kan? Begitu digosokkan, digesekan, gesekan kecil saja membuat dia menyala. Dan kalau sudah nyala, bukan hanya kepalanya yang terbakar, sekujur tubuhnya yang terbakar. Betul apa tidak? Sering melakukan itu. Sering cuma gak belajar. Padahal itu adalah sebuah analogi yang sangat luar biasa. Begitu kepala ini tergesek, terbakar, maka semua tubuh terbakar. Maaf ya, gosong kayak gini. Apa yang terbakar? Yang terbakar bukan kepala yang luar, yang terbakar adalah isi kepala yang bernama pikiran. Maka siapapun yang selalu mengizinkan pikirannya terbakar, coba, orang lain tidak sesuai yang kita mau, terbakar. Orang lain menghina kita, terbakar. Bahkan orang lain memuji kita pun terbakar kita. Terbang sampai nggak sadar. Ini kalau saya perhatikan, maaf ya. Saya tuh kalau lihat gini, jelas sekali itu. Jadi gosongnya itu kelihatan gitu. Ini yang sering terbakar itu gosong. Gosong. Mau dibedakin kayak apa, saya nggak bisa ditipu. Mau tebalnya kayak apa, nggak bisa ditipu. Karena apa? Karena kalau saya melihat bukan luarnya, saya melihat kalian dalamnya. Kayak uka-uka. Karena keseringan terbakar. Gesekan sedikit aja, cek gitu, nyala. Betul nggak? Dan kalau sudah nyala, satu-satunya cara untuk memadamkan nyala api itu adalah ditiup. Ditiup itu artinya kita menggunakan nafas. Karena yang tidak bernafas tidak bisa niup. Nah, kalau api yang di luar, ditiupnya keluar. Tapi api yang di sini, hati-hati, niupnya jangan keluar. Niupnya ke dalam. Itu yang disebut dengan mindfulness. Makanya ketika kalian sedang dilanda kemarahan, sedang terbakar, tarik yang dalam. Tahan sebentar. Ketika dipanjangkan napas, sumbu pendek kita memanjang. Maka kemarahan hilang dalam seketika.
Keren sebetulnya. Kalau sering olah nafas. Olah nafas tidak, olahraga tidak, olah pikir tidak, olah jiwa tidak. Aduh. Ya kayak gini. Kepala pusing. Betul? Perut mual-mual. Duduk sebentar cengkat, tijong jolong. Tijong jolong itu bahasa apa ya? Susah. Bahasa Indonesianya apa itu? Tijong jolong. Pokoknya habis tijong jolong, tikus suruk lah. Itu. Tapi kita tidak pernah sadar. Apa sebabnya? Sebabnya itu karena pikiran kita dangkal, gampang tergesek. Kena gesekan sedikit saja sudah marah. Di jalan marah, di kantor marah, di rumah marah. Tidak ada waktu tanpa marah. Wah. Tapi berangan-angan ingin hidup bahagia. Wah. Saya kalau udah ngomong begini tuh suka kasihan sama kalian itu. Udah dandan. Wah. Sateker kebek. Wah, sateker kebek apa bahasa Indonesianya ya? Iya. Baju sudah yang paling bagus. Tas yang paling bagus. Kerudung paling bagus, lipstik juga udah yang paling mahal, ditanggung, luntur. Ya. Tetap saja. Itu tidak bisa meniadakan diri palsu kita. Ngakunya orang beriman, tetapi tidak ada ketentraman batinnya. Dikit-dikit jengkel, begitu ada yang tidak sesuai dengan keinginan marah. Bahkan kemarahan itu dibalut dengan pakaian agama. Mengerikan. Jadi seakan-akan Tuhan itu boleh yang menyuruh dianya marah. Allahu Akbar, halalkan darahnya. Wah, Tuhan macam apa yang menghalalkan darah sesamanya? Bukannya Tuhan cuma pengasih, maha penyayang? Jadi aneh. Itulah kedangkalan dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini kepala korek ini yang paling berbahaya. Ketika pikiran kita tidak disadari, tidak diterangi oleh kesadaran, ketika pikiran kita gelap gulita, belum menemukan cahaya ilahi, belum menemukan gurunya yang bernama kesadaran, maka selamanya kita akan dikendalikan oleh pikiran kita. Dan pikiran yang mengendalikan diri kita yang gelap tadi itu yang namanya ego. Sehingga kita menjadi diri-diri palsu. Jadi jangan sakit hati kalau tiba-tiba saya bicara tentang diri palsu hari ini. Karena gak mungkin saya bicara itu kalau tidak ada yang palsu di sini. Saya juga nggak tahu. Pokoknya ini mengalir saja. Saya minta bimbingan. Makanya setiap kali saya mau kajian, saya sambungkan kecerdasan semesta tanpa batas saya kepada Dia yang Maha Cerdas. Jadi yang keluar ini, maaf. Jadi kalau habis kajian, kok saya banget? Ya alhamdulillah. Kok tadi kajian nembak saya betul? Itulah cara Allah mengajarkan kita. Gitu. Jadi kalau judul kajiannya setan, berarti yang ngaji kalian yang jawab loh. Saya nggak berani. Kalau judul kajiannya dajjal, berarti yang ngaji kalian loh yang jawab. Nah, jadi kalau judul-judul ini kemudian terasa nembak masuk ke dalam diri dan menyiasati diri dan membangkitkan kesadaran pada diri, itu tanda bahwa dalam diri kita masih ada tanda-tanda kehidupan. Syukuri itu. Jangan tersinggung. Itu cinta kasih Allah pada dirimu. Paham? Oke. Sudah siap sekarang menerima kajian nikmat? Baik. Kalau sudah siap, masuk lebih dalam. Baik. Setiap sholat kita sering membaca kalimat ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Sering kan? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Yuk, kita pakai logika sederhana. Ketika kita berangkat dari rumah, mencari alamat, dan alamat yang dicari itu belum ketemu, sudah pusing nyari-nyari, biasanya kita keluar dari mobil, atau turun dari sepeda motor, dan bertanya, mohon izin, tahu nggak alamat ini? Sedang apa kita itu? Sedang minta petunjuk kan? Sedang minta petunjuk bukan? Dan kapan kita minta petunjuk? Tepat pada saat kita sadar kalau kita sedang tersesat. Betul?
Nggak ada. Orang yang tidak sedang tersesat turun dari mobil. Yang sudah tahu alamat tidak mungkin turun dari mobil nanya alamat ini di mana, nggak mungkin. Yang sudah tahu mah langsung saja ke titik tujuan. Clear? Sebetulnya kita bertanya di mana alamat ini, minta petunjuk kepada orang lain, tentu saja tepat saat kita sedang dalam posisi tersesat, bukan? Paham? Nah, tersesat ini sudah menjadi kata biasa, kata harian. Kata dasarnya sesat. Kadang-kadang kita gampang sekali kan menilai orang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Ya Allah. Sesat itu bahasa Indonesia, akibat. Sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu. Ulangi, supaya pinter. Sesat itu apa? Sebab atau akibat? Sesat itu akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Jadi kenapa seseorang tersesat? Gara-gara tidak tahu. Itu aja. Apakah orang yang sesat jahat? Belum tentu. Masa nggak tahu jalan jahat? Cuman karena nggak tahu jalan, jadi tersesat. Jadi sesat itu gara-gara kita tidak tahu. Gitu aja kok. Udah jangan diperlebar. Itu dari sisi bahasanya begitu. Jadi sesat akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Ingin membebaskan diri kita dari tersesat. Caranya gimana? Harus tahu. Loh, belajar. Lah, kalian itu kalau ngejawab nggak nyambung. Fokus, fokus. Lihat saya dulu semuanya. Makanya, aduh. Minum wortel. Ini kayaknya kebanyakan kupat tahu. Perhatikan saya. Kalau ngaji harus cermat ya. Dengar pertanyaannya. Saya bilang, sesat itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Ingin sembuh dari sesat? Ingin. Gimana caranya? Cari tahu supaya tahu. Kalau sudah tahu, enggak tersesat lagi. Gitu aja kok. Sederhana. Tadi saya tanya, supaya tidak tersesat lagi gimana? Belajar. Enggak ditanya. Kelihatan jawaban itu seperti benar. Padahal itu keliru. Bukan salah, keliru. Ulangi, yuk. Ihdinas syiratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kapan kita mengucapkan itu? Ya ketika kita sedang tidak tahu. Kita sedang mencari tahu pada orang yang tahu. Hati-hati tanya orang. Lah kamu sedang tersesat, nanya sama orang yang sama-sama tersesat. Yang luar biasa banyak yang tersesat tapi ngaku-ngaku sudah dapat petunjuk. Ngasih tahu, kan itu berbahaya. Betul apa tidak? Hati-hati.